teman-teman kalian. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Enda Surbakti. Saya berasal dari Sekolah SMK Taruna Tekno Nusantara Medan, dan saya dari kelas 12 TKB. Video ini saya akan menjelaskan tentang virtual machine. Nah, virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku komputer yang terpisah, tetapi juga mampu melakukan tugas-tugas seperti menjalankan aplikasi dan program seperti komputer yang terpisah. Berikut ini kita akan membahas macam-macam penggunaan dari virtual machine. Yang pertama, dapat berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru. Dengan mesin virtual atau VM, Anda dapat mengadopsi metode yang aman dalam menjalankan versi pengubahan Windows 10 pada komputer Windows 8 Anda. Nah, metode ini memungkinkan Anda menjalankan uji coba Windows 10 tanpa menginstal versi Windows yang tidak stabil di komputer Anda. Yang kedua, virtualisasi dari desktop kecenderungan yang mungkin muncul di kalangan komunitas TI, di mana pengguna menyimpan aplikasi desktop dan sistem operasi mereka di virtual machine atau VM terpisah di server yang menggunakan PC mereka sebagai thin client server. Ketiga, dapat melakukan pengujian dengan sistem operasi yang berbeda. Nah, di nomor 3 ini Anda juga dapat menginstal distribusi Linux yang berbeda atau sistem operasi lain yang kurang dikenal dalam virtual machine atau VM untuk melakukan eksperimen dan memahami cara kerjanya. Beberapa sistem operasi dapat berjalan di server yang sama, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mendedikasikan satu fisik server ke satu aplikasi. Nah, yang keempat, dapat melakukan pengujian software pada banyak platform yang berbeda. Pada saat dibutuhkan pengujian apakah sebuah aplikasi dapat bekerja pada beberapa sistem operasi atau hanya dapat bekerja pada beberapa versi sistem operasi Windows saja. Di sini Anda dapat menginstalnya masing-masing dalam virtual machine atau VM daripada harus menginstalnya pada banyak komputer yang berbeda. Yang kelima, komplikasi server yang berbeda untuk penggunaan bisnis. Nah, bagi bisnis-bisnis dengan aplikasi yang berjalan pada beberapa server yang ada dapat dimasukkan ke dalam mesin virtual atau VM dan dijalankan pada satu PC. Setiap mesin virtual VM terisolasi, sehingga hal ini tidak menyebabkan masalah keamanan yang mungkin terjadi saat menjalankan server-server yang berbeda pada sistem operasi yang sama. Virtual machine atau VM juga dapat dipindahkan dari fisik server yang satu ke fisik server yang lain. Lalu, bagaimana dengan jenis-jenis aplikasi dari virtual machine? Yang pertama, aplikasi dari virtual machine itu adalah VirtualBox. VirtualBox ini merupakan perangkat lunak virtualisasi yang bisa dipergunakan dalam mengakses sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Yang ketiga, aplikasi untuk virtual machine atau VM adalah VMware. VMware adalah perangkat lunak virtualisasi untuk arsitektur komputer yang menjadi bagian dari IMC Corporation. Perangkat lunak digunakan untuk membuat banyak komputer adalah Parallels. Nah, Parallels Desktop untuk Mac merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi perangkat keras yang ditunjukkan untuk pengembang software ini. Dan aplikasi yang terakhir untuk virtual machine atau VM ini
adalah Microsoft Virtual PC. Microsoft Virtual PC merupakan suatu program virtualisasi yang dijalankan pada personal komputer atau PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan bisa juga dijalankan di atas komputer Apple berbasis sistem operasi Mac OS. Digunakan dengan cara simultan. Virtual machine juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kelebihan dari virtual machine. Yang pertama itu memungkinkan pengguna snapshot virtual machine sebagai pengujian. Yang kedua, tidak ada perangkat keras atau hardware yang harus dipelihara. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan perangkat keras atau hardware komputer. Yang keempat, mampu menekan biaya operasi. Yang terakhir, ketersediaan yang tinggi. Bagaimana dengan kekurangan virtual machine itu sendiri? Dapat dikatakan seperti implementasi yang sulit, apalagi untuk orang awam. Yang kedua, sistem operasi pada host machine dan virtual machine berjalan lambat. Yang ketiga, kesulitan dalam sistem penyimpanan. Yang keempat, jika host machine mati, maka virtual machine tidak dapat diakses. Yang kelima, kemungkinan terjadi overheating pada memori dan prosesor. Sekian video saya dalam menjelaskan tentang virtual machine. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.